Renungan Hari Selasa 3 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26 tahun A. Mengapa orang Samaria menolak kedatangan Yesus? Bacaan pertama diambil dari Kitab Zakaria, bab 8 ayat 20-23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51-56. Saudara-saudariku terkasih, bila kita pernah mengalami penolakan, entah ditolak pendapat, usulan, ditolak karena sikap kita sangat pro pada kebenaran, pasti kita juga sangat emosi dan marah. Itu sangat wajar. Yang sangat tidak wajar adalah bagaimana orang berusaha untuk menolak Allah yang diimaninya. Saudara-saudariku terkasih, sejak awal Yesus telah mempersiapkan para muridnya untuk menerima risiko yang akan menimpa dirinya sendiri. Sikap para murid adalah ada yang menerima dan ada yang tidak menerima penderitaan yang dialami oleh Yesus. Salah satu kelompok yang tidak menerima sikap Yesus itu adalah orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria mengharapkan Yesus bukan pergi ke Yerusalem, tetapi secara khusus datang untuk mengalami suasana hidup orang Samaria, datang untuk melayani orang Samaria. Mereka beranggapan bahwa Samaria bukan hanya menjadi tempat singgahan sementara, mempersiapkan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, mempersiapkan kedatangan Yesus menuju ke Yerusalem. Sikap penolakan orang Samaria ini ditanggapi serius oleh para murid Yesus, khususnya Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka melihat hal itu, mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Berhadapan dengan ungkapan ini, Yesus berbalik dan menegur mereka berdua. Yesus mengajak mereka agar tidak membalas dengan kejahatan. Yesus tahu bahwa orang Samaria menutup diri untuk menerima Dia karena Ia sendiri mengarahkan perhatiannya ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa orang Samaria tidak mau menerima Dia karena penderitaan yang akan dialaminya. Yakobus dan Yohanes menganggap Yesus sebagai putra Allah, harus diterima dan diperlakukan secara baik dan benar. Namun Yesus berpendapat lain. Orang-orang yang menolak Dia itu juga harus mendapat perhatian dan perlakuan yang sama. Mereka perlu diselamatkan. Maka Yesus mengampuni dosa orang yang menyiksanya. Yesus mengarahkan mereka untuk tidak berhenti di situ, tetapi mereka harus mengarahkan perhatian ke tempat yang lain. Kita harus ke tempat lain untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Di sana, Ia akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Yerusalem. Saudara-saudariku terkasih, kadangkala kita juga berhadapan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus secara penuh dan total. Masih ada yang memiliki iman akan Yesus, tapi belum sungguh-sungguh mau mengabdi kepadanya. Belum sungguh-sungguh mau mewartakan kabar sukacita Injil dengan hati yang penuh. Dibutuhkan sikap penyadaran. Kita boleh mengatakan bahwa kita masih lelah, masih lemah, masih tak berdaya, tetapi Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan keterlibatan kita.
Apakah kita akan terlibat secara sungguh dengan kemampuan yang ada? Yesus akan datang dan singgah dalam hidup kita. Yesus akan datang untuk memberikan kekuatan bagi kita. Ia mengarahkan perhatiannya kepada diri kita. Kita akan disempurnakannya dan dijadikan sebagai pewarta kabar sukacita Injil yang siap untuk menerima Dia dan sesama secara baik, adil, dan dapat mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Semoga kita mampu. Amin.